Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin Hussein akan menerangkan tentang evaluasi pembelajaran. Saya kelompok dari Zumrotin dan juga Alifia Zanuba Al-Adiliyah. Pertama, langsung saja meneruskan dari saudari Zumrotin sama Alifia. Saya kebagian slide nomor 5 sampai 8. Bisa dilihat. Dilanjutkan slide yang kemudian yaitu tes close. Tes close bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kemampuan progresif atau pragmatif, yaitu kemampuan memahami wacana atas dasar penggunaan kemampuan linguistik. Bagaimana anak itu bisa menggunakan bahasa yang telah diajarkan, terutama bahasa Arab dan juga ekstra linguistik, mencakup di luar kebahasaan. Langsung anak itu disuruh untuk praktek. Contohnya imla mingkuli minal farogil atiyah bil kalimatil munasibah. Bisa dilihat contohnya ini. Bisa dibaca. Dan anak itu harus mengerti dengan apa yang dikatakan maupun diajari oleh guru serta langsung mempraktekannya. Oke, terima kasih. Slide berikutnya bisa dilihat, ini ada tes C. Tes C ini seperti hanya tes close. Nah, bisa dibaca ya. Jadi tes C ini mengaruh pada penglihatan. Penglihatan bagaimana anak itu bisa mengerjakan. Terus bisa dilihat keterangannya sambil dipelajari. Hampir sama dengan namanya tes close, cuma ini seperti hanya soal yang ada himbauan dari beberapa kata-kata yang dihilangkan. Terus dikasih titik-titik sehingga anak-anak itu bisa mengerjakan sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pengajar. Oke, seperti hanya contoh ini di sini. Kita lihat contohnya. Ini anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan syarat belajar dulu. Sebenarnya kita belajar di rumah. Karena sekarang sudah termasuk zona-zona di mana corona membengkak sehingga anak-anak disuruh belajar di rumah. Oke. Sudah selesai. Terus slide terakhir ada tes berbicara. Kemampuan berbicara meliputi A. Pelafalan. Jadi dari segi pelafalan juga harus lancar. Yang kedua ada tata bahasa. Bahasanya itu bisa diolah, yang penting dapat dipahami. Yang ketiga ada kosakata. Yang keempat ada kelancaran dan juga pemahaman. Dari sekian kelima topik ini, ada pelafalan dan sampai pemahaman, semuanya bisa teratasi dengan apa? Ya dengan keseriusan dalam belajar anak itu dan juga dukungan dari guru. Mulai dari pelafalan, terus tata bahasa, kosakata, kelancaran, semuanya bisa dilewati jika anak itu mau. Terus tujuan tes kemampuan berbicara adalah untuk mengukur kemampuan tes dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi lisan. Jadi dapat diukur dari berbicara itu. Semakin lancar maka akan semakin bagus. Untuk tes kemampuan berbicara diantaranya ada membaca keras, ada membaca pelan,
Ada juga membaca keras itu jadi seperti halnya presentasi ini harus keras. Kalau pelan nggak akan didengarkan, nggak akan bisa didengarkan oleh siapapun. Yang kedua ada berbicara melalui gambar. Ada gambarnya seperti ini. Berbicara bebas, wawancara, pidato, dan diskusi. Semuanya butuh suara yang keras. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa dibaca sendiri dari slide-slide yang telah dikirimkan oleh Zumrotin dan juga Lutfi. Thank you very much for all. And then I think of the time is yours. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.